Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sepasang suami istri yang pindah ke rumah baru mendapat hadiah sebuah jam antik dari rekannya. Si istri perlahan menyadari ada sesuatu yang mengerikan yang mulai mengintai dirinya. Ternyata ada rahasia mengerikan tentang suami istri tersebut, termasuk jam antik yang hadir dalam rumahnya. Semua saling berkaitan dan merupakan inti dari hal mistis yang terjadi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Langsung saja kita cari tahu di alur cerita The Why 2023 selengkapnya. Cerita berawal dari seorang kakek yang memiliki usaha barang antik. Dia sedang membuat pesanan khusus sebuah jam lemari yang indah. Sementara itu di sisi lain, sebuah mobil mengalami kecelakaan di persimpangan. 5 bulan setelah itu, ada 2 orang kurir yang berasal dari pengangkutan roket. Mereka sedang menurunkan sebuah jam lemari antik yang sebelumnya telah dipesan khusus. Setelah selesai diturunkan, jam itu tiba-tiba menyala dan terdengar pula alunan musik dari jam antik itu. Kurir tersebut mematikan musiknya, lalu kembali mengangkat jam yang lainnya. Beberapa waktu setelah itu, ada sepasang pengantin baru bernama Yuvan dan Diksha yang menuju ke sebuah rumah. Diksha tidak bisa berbicara. Yuvan menjelaskan, setelah mendengar kematian kakak dan adik iparnya dalam kecelakaan, nenek Diksha mengalami serangan jantung dan meninggal. Dan beberapa waktu setelah kematian neneknya, kakak Diksha juga meninggal. Sang nenek telah mewariskan Diksha 40 hektar tanah serta sebuah rumah tua yang megah. Yuvan juga mengatakan kalau ia telah memperbaiki sekring lampu yang ada di rumah tersebut, dan lampu di rumah itu bisa menyala. Mereka pun berkeliling dan melihat isi rumah tersebut. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Saat itu, Yuvan sedang menelpon paman Diksha yang kita panggil saja Haris. Yuvan bilang ada masalah dengan sekring listrik di rumah itu. Haris mengatakan dia telah meminta penjaga untuk memperbaiki sekringnya. Serta ada seorang tukang kebun bernama Susila yang akan membersihkan rumah di sana nantinya. Tak berapa lama, Susila pun datang dan memberikan kunci rumah itu. Malam itu, teman Yuvan yang bernama Abi menelponnya. Ia ingin memberikan hadiah pernikahan untuk Yuvan dan Diksha. Saat itu, Abi ingin menghadiahkan sofa secara online. Namun Abi malah mendapatkan sebuah penawaran hadiah lainnya. Pagi itu, Diksha sedang menghidupkan lampu sembahyang dan ingin berdoa. Tepat di saat itu juga, barang kiriman dari Abi tiba. Kurir mulai memasukkan sofa kiriman Abi ke dalam rumah. Setelah itu, mereka juga memasukkan hadiah yang Abi dapatkan saat memesan sofa secara online kemarin. Diksha terkejut melihat lampu sembahyang yang tiba-tiba padam. Ia melihat jendela di sekitar situ terbuka. Dan dia pun segera menutupnya agar angin tidak memadamkan lampu sembahyang lagi. Malam itu pada pukul 23:05, Yuvan dan Diksha sedang tidur. Keesokan harinya, Abi datang berkunjung ke rumah Diksha dan makan siang bersama mereka. Saat akan pulang, Yuvan mengatakan ia belum mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Diksha, karena khawatir nanti kesehatannya malah memburuk. Sepertinya ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Yuvan. Setelah itu, Diksha ingin mencuci beberapa hiasan patung yang ada di rumah tersebut. Diksha mengambil patung yang terjatuh. Kemudian, Diksha melihat barang kiriman yang Abi dapatkan sebagai hadiah saat belanja online. Diksha pun membuka kotak itu, dan isinya adalah sebuah jam lemari antik. Diksha mencoba menyalakan jam tersebut, namun jam itu tidak menyala. Ia melihat ada cahaya yang keluar dari jam itu. Diksha mendengar suara uap dari prestonya. Saat akan pergi ke dapur, jam itu tiba-tiba menyala. Diksha yang ketakutan perlahan menuju ke dapur dan menutup katup uap prestonya. Diksha melihat ke arah cermin dan melihat ada sesuatu di belakangnya.
Malam itu, Yufan memanggil dokter untuk memeriksa Diksa. Yufan menjelaskan, Diksa pernah mengalami kecelakaan dan mendapatkan benturan di kepalanya, sehingga Diksa tidak bisa berbicara setelah kecelakaan itu. Namun, ia tidak pernah pingsan seperti ini. Dokter memberikan kartu nama seorang psikiater dan menyarankan agar Diksa diperiksa oleh psikiater tersebut. Malam itu, tepat pukul 23:05, Diksa bermimpi tentang kejadian kecelakaan yang dialami keluarganya dulu. Setelah itu, dia bermimpi melihat seorang wanita. Diksa pun terbangun. Diksa seperti berada di dalam sebuah hutan. Ia berjalan dan melihat arwah di sekitar hutan itu. Ia terus berjalan melewati kabut dan melihat jam lemari antik di sana. Diksa terbangun dari tidurnya dan merasa seperti ada yang mencekiknya. Namun karena merasa itu hanya mimpi buruk, ia pun kembali tidur. Keesokan harinya, Abi menghubungi Yufan. Abi bilang manajer mereka marah karena Yufan masih belum tiba di kantor untuk mengikuti rapat. Yufan pun terpaksa meninggalkan Diksa sendirian di rumah dan segera berangkat ke kantor. Saat tiba di kantor, rapat sedang berlangsung. Manajer marah karena Yufan datang terlambat. Saat sedang rapat, Yufan masih memikirkan hal yang dikatakan oleh dokter, yaitu Diksa mengalami gangguan stres pasca trauma, sehingga guncangan atau cedera bisa memicunya kambuh lagi dan Diksa bisa kehilangan mobilitasnya. Manajer menegur Yufan karena melihatnya termenung saat sedang rapat. Sementara itu di rumah, Diksa sedang bermain game catur di laptopnya sambil mendengarkan musik di radio. Diksa mendapatkan pesan messenger dari Yufan. Saat sedang membalas pesan itu, tulisan yang terketik hanya huruf Y saja. Lampu dan radio kembali menyala. Begitu juga jam antik tersebut. Diksa melihat ke arah jam itu dan melihat waktu menunjukkan pukul 11:05. Diksa yang ketakutan memberanikan diri untuk mengintip dari lubang yang mengeluarkan cahaya yang ada pada jam itu. Namun tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ternyata itu adalah pamannya Haris. Di sisi lain, Yufan menjelaskan tentang kondisi Diksa pada Abi. Abi menyarankan agar Yufan segera melakukan konsultasi pada psikiater. Setelah itu, Yufan pulang ke rumah. Yufan kaget karena melihat ada jam lemari antik di rumahnya. Sementara Diksa meminta Haris untuk menggantungkan foto mendiang orang tua Diksa di tembok rumah. Setelah itu, mereka semua makan siang. Haris menyarankan agar Yufan segera mendaftarkan kepemilikan tanah ini agar tidak dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dia akan mengurus semua surat-suratnya, dan Diksa hanya perlu datang nanti untuk menandatangani dokumennya. Malam itu, saat Haris sedang tidur, ia mendengar lantunan musik. Haris turun dan memeriksanya. Musik itu berasal dari jam lemari antik, dan waktu di jam itu menunjukkan pukul 23:05. Karena merasa tidak ada yang aneh, Haris pun pergi ke kamar mandi. Keesokan harinya, Yufan melihat Haris dalam keadaan pingsan di dekat tangga, serta ada botol sabun cair yang ada di sekitar kaki Haris. Yufan segera membangunkan Haris dan segera membantunya berdiri. Setelah kejadian itu, Haris menyimpulkan rumah ini sepertinya dihantui oleh arwah. Karena tadi malam ia merasakan seperti ada seseorang di belakangnya, setelah itu ia terjatuh dan ada sesuatu yang menariknya. Namun Yufan bilang, Haris mungkin menginjak sabun cair sehingga ia terpleset dan pingsan. Namun Haris tetap bilang kalau itu merupakan perbuatan arwah. Kemudian, Yufan menemui Abi dan menceritakan tentang kejadian itu. Yufan tidak percaya akan adanya arwah. Namun Abi menyarankan agar Yufan mengambil tindakan karena mungkin saja pamannya benar. Abi tidak ingin Yufan mengabaikan perkataan Haris. Bahkan sampai sekarang, Yufan tidak membawa Diksa ke psikiater. Yufan juga belum menyetujui berkas pertemuan terakhir mereka. Saat Yufan akan menyetujui berkas dari ponselnya, ia mendapat messenger dari Diksa. Diksa bilang, selama 2 hari ini, ia mengalami kejadian yang aneh. Setelah membaca pesan itu, Yufan mencoba menghubungi Diksa. Namun Diksa tidak mendengarnya karena sedang mandi. Saat sedang mengeringkan rambutnya, Diksa melihat ada bayangan di jendela. Diksa membuka tirai jendela, tapi tidak ada apapun di sana. Diksa kembali dan memasang antingnya sambil melihat ke arah cermin.
Diksa yang ketakutan segera berlari keluar kamar mandi dan bertemu dengan Yufan. Diksa melihat ke arah jam lemari antik dan kembali mengingat kejadian kecelakaan yang dulu menimpanya. Setelah itu, Diksa pingsan. Keesokan harinya, seorang psikiater yang kita panggil saja Dr. Amar sedang menuju ke rumah Diksa. Ia berencana menginap di rumah Diksa selama melakukan pemeriksaan terhadapnya. Di dalam hutan, ia melihat sebuah tempat seperti gudang. Amar ingin memeriksanya. Namun penjaga rumah Yufan yang bernama Ramu menegurnya. Ramu memintanya untuk tidak berada di sekitar area ini. Sesampainya Amar di rumah Diksa, Yufan menjelaskan tentang keadaan Diksa. Tepat saat itu, Haris menelpon Yufan. Haris bilang tanah tersebut harus didaftarkan sebelum tanggal 20 dan meminta Diksa untuk ikut bersamanya. Namun Yufan tidak bisa sebab kondisi Diksa yang sedang tidak baik akibat pingsan semalam. Haris kembali menegaskan kalau rumah itu dihantui oleh arwah. Setelah itu Amar bertanya siapa yang menelpon. Yufan bilang kalau itu adalah paman Diksa. Pamannya percaya kalau rumah ini dihantui oleh arwah. Namun Yufan tidak percaya akan hal itu. Amar pun meminta semua dokumen pemeriksaan medis Diksa untuk diteliti. Amar juga menyarankan agar Yufan memasang beberapa kamera CCTV di dalam rumah ini. Malam itu, Yufan dan Diksa sedang tidur. Yufan pun terbangun dari tidurnya, dan itu hanyalah mimpi. Yufan pun kembali tidur. Keesokan harinya, CCTV dipasang di beberapa tempat dalam rumah itu. Dan malamnya, Abi juga datang dan menginap di rumah Diksa. Yufan, Abi, dan Amar menyaksikan rekaman CCTV itu. Namun beberapa saat kemudian, CCTV-nya mati. Yufan bilang, sekring listrik di rumahnya memang sedang bermasalah. Yufan juga belum menggunakan UPS untuk CCTV-nya karena UPS pesanannya belum terkirim. Saat itu, Abi meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Namun Abi sepertinya takut dengan arwah yang diceritakan oleh Haris pada Yufan. Waktu menunjukkan pukul 23:05, dan Abi selesai buang air kecil. Tiba-tiba, lampu berkedap-kedip. Sementara itu, Diksa sedang tidur. Abi ingin mencuci tangannya, dan lampu kembali berkedap-kedip. Abi semakin ketakutan. Yufan datang dan melihat Abi yang ketakutan. Abi bilang dia melihat arwah dan sesuatu terjadi pada Diksa. Namun saat Yufan memeriksa Diksa, ia sedang tidur. Keesokan harinya, Abi menceritakan tentang penampakan arwah dan lampu yang berkedap-kedip tadi malam pada Dr. Amar. Abi bilang Yufan tidak mempercayainya. Yufan pun datang dan menyalakan saklar lampu di kamar mandi dan lampunya memang berkedap-kedip. Yufan menjelaskan hal ini sudah biasa terjadi. Lalu Yufan pun mengajak Abi ke kuil. Sementara Amar memeriksa rumah itu. Saat sedang memeriksa, foto nenek Diksa terjatuh. Amar mengambil foto itu dan meletakkannya di meja. Saat melihat ke arah jendela, ia melihat Susila sedang melakukan sesuatu di balik semak. Amar masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Amar memperhatikan CCTV dan melihat Diksa bangun sambil memegang kepalanya. Melihat itu, Amar segera pergi ke kamar Diksa. Sesampainya di kamar, Amar melihat Diksa sedang merintih sambil memegang kepalanya. Diksa tiba-tiba bangun dan setelah itu kembali pingsan. Setelah kejadian itu, Amar menemui Yufan dan memintanya menjelaskan secara detail tentang masa lalu Diksa. Yufan pun akhirnya cerita. Ketika kecil, ia dan Diksa tinggal di panti asuhan. Hubungan mereka berdua sangat erat. Diksa selalu memanggil Yufan dengan panggilan Yufa. Pada suatu hari, orang tua kandung Diksa datang dan ingin membawa Diksa. Karena setelah 8 tahun menikah, mereka tidak memiliki anak. Awalnya, Diksa tidak ingin kembali pada orang tuanya. Namun kepala panti asuhan yang kita panggil saja Wisnu menjelaskan pada Diksa. Pada saat Diksa lahir, ibu dan ayahnya belum resmi menikah. Sebenarnya setelah menikah, mereka bisa membawa Diksa dari sini. Namun kakek Diksa merupakan kepala desa di beberapa dusun, sehingga reputasi keluarga mereka bisa rusak. Karena itulah Diksa dirawat di panti asuhan. Wisnu juga bilang hidup Diksa akan lebih baik jika ia ikut dengan orang tuanya. Setelah memikirkan itu, Diksa pun akhirnya memutuskan untuk kembali pada orang tuanya dan meninggalkan Yufan. Setelah dewasa, Yufan menyelesaikan sekolahnya dan mendapatkan pekerjaan.
Setelah itu, ia mencari tahu tentang keberadaan Diksa. Dia selalu menelpon panti asuhan untuk mendapatkan informasi. Akhirnya Yuvan mendapatkan informasi dari panti asuhan kalau ayah Diksa menelpon dan ingin bertemu dengan Yuvan di panti asuhan pada hari Minggu. Namun sayangnya pada hari Minggu saat sedang dalam perjalanan ke panti asuhan, mobil yang dikendarai oleh Diksa dan orang tuanya mengalami kecelakaan. Pas pula Yuvan berada di sekitar situ dan segera menghampirinya. Awalnya Yuvan tidak tahu kalau itu merupakan Diksa dan orang tuanya. Yuvan mendengar suara panggilan telepon dari ponsel Diksa. Ternyata yang menelpon adalah Wisnu dari panti asuhan. Yuvan terkejut. Wisnu bilang dia belum memberitahu Yuvan tentang lamaran pernikahan Diksa dengan pria lain. Yuvan sangat terkejut. Diksa. Dalam kecelakaan itu, Diksa berhasil selamat. Dan Yuvan segera membawanya ke rumah sakit, sementara kedua orang tuanya meninggal. Sejak saat itu, Diksa tidak bisa berbicara lagi. Setelah kejadian tersebut, Haris menikahkan Yuvan dengan Diksa. Dan sampai saat ini, Diksa tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Diksa yang mendengar kejadian itu pun menangis. Ternyata Diksa tidak tahu kalau ia menikah dengan Yuvan yang tidak lain adalah Yuva, teman masa kecilnya di panti asuhan. Keesokan harinya, mereka semua sedang mengobrol. Amar bilang kalau Diksa akan segera membaik. Namun Amar sepertinya sudah tahu ketika waktu menunjukkan pukul 11:05 atau 23:05 akan terjadi sesuatu pada Diksa. Benar saja, ketika waktu menunjukkan pukul 11:05, Diksa mulai gemetar dan seperti mulai hilang kesadaran. Amar meminta agar Abi segera mematikan jam lemari antik yang ada di rumah itu. Setelah jam itu dimatikan, Diksa kembali normal. Amar sadar ada sesuatu dengan jam antik itu. Abi kemudian menjelaskan, saat ia memesan hadiah pernikahan untuk Yuvan, Abi mendapatkan bonus berupa sebuah barang antik, dan jam itu mungkin adalah bonus barang antiknya. Setelah itu, mereka pergi ke ekspedisi roket dan mencari tahu pengirim jam antik itu. Kemudian seorang kurir membawa mereka menemui seseorang lainnya. Orang itu bilang ada sebuah keluarga yang memesan jam lemari antik itu. Namun keluarga itu tidak pernah datang untuk mengambilnya. Karena tidak ada kabar dari keluarga tersebut, mereka pun menghadiahkan jam itu saat Abi membeli sofa untuk hadiah pernikahan Yuvan. Mereka tidak tahu identitas pemesan jam itu, namun mereka memiliki foto keluarga yang memesan jam tersebut. Mereka menunjukkan foto keluarga itu. Yuvan terkejut melihat fotonya. Ternyata guys, kecelakaan yang dialami keluarga Diksa bukan kecelakaan tunggal, melainkan kecelakaan yang melibatkan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh sepasang suami istri tepat di persimpangan 3 tipe Y. Yuvan yang saat itu sedang berada di sana segera menolong Diksa. Dalam kecelakaan itu, pengendara motor pria meninggal, sementara sang istri yang bernama Vidya masih hidup. Yuvan sangat panik. Dia segera menolong Diksa dan mengabaikan Vidya yang masih hidup itu. Yuvan merasa menyesal karena tidak memanggil ambulans saat itu. Dia tidak bermaksud mengabaikan keluarga tersebut. Karena panik, ia hanya mencoba menyelamatkan Diksa saja. Sekarang Yuvan percaya kalau rumah itu dihantui oleh arwah keluarga tersebut. Malamnya, saat mereka semua sedang makan, Haris menelpon Yuvan. Haris meminta agar segera menemuinya untuk menandatangani dokumen pendaftaran tanah. Haris juga meminta agar mereka tinggal beberapa hari di rumahnya. Amar juga merasa tugasnya telah selesai dan akan pergi besok dari rumah Diksa. Saat itu, Amar ingin tidur dan waktu menunjukkan pukul 23:05. Lampu kembali berkedap-kedip. Saat Yuvan dan Diksa sedang tidur, terdengar musik yang berasal dari jam antik. Diksa merasa sakit kepala karena mendengar musik tersebut. Sementara Yuvan keluar dan memeriksa asal suaranya. Yuvan melihat kalau jam antik itu telah dibongkar. Kemudian Yuvan masuk ke kamar Abi dan mencari Amar. Namun Amar tidak ada di sana. Yuvan dan Abi melihat rekaman CCTV. Terlihat Amar keluar dari kamar dan melihat jam antik tersebut. Setelah itu CCTV mati. Amar pun datang dan menemui mereka. Amar meminta mereka duduk dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang sebenarnya tidak ada arwah sama sekali. Jadi sebelumnya, Amar telah memasang 2 kamera CCTV tambahan. Satu di sebuah kamar mandi dan satu lagi di dekat jam antik. Beberapa kali Amar memperhatikan jam itu. Dan tepat pada pukul 23:05, lampu akan berkedap-kedip kemudian padam. Amar juga memperhatikan setiap pukul 23:05, pendulum di dalam jam antik itu aktif secara otomatis. Itulah sebabnya ada musik dan cahaya dari jam itu setiap pukul 23:05. Amar pun kemudian membongkar jam itu
dan menemukan bahwa jam itu dirancang secara khusus. Selain memutar musik, pendulum di dalam jam itu juga menampilkan beberapa foto keluarga yang kecelakaan sebelumnya. Saat melihat slide foto itu, Amar melihat ada foto tukang kebun mereka, yaitu Susila bersama keluarga tersebut. Amar mulai curiga kalau Susila memiliki hubungan dengan keluarga itu. Amar tiba-tiba mendengar suara Susila yang menangis. Amar mengintip dari jendela dan melihat Ramu sedang berjalan menuju kontrol panel lampu dan menyalakannya. Kemudian Amar menemui Ramu dan mengancamnya agar ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ramu pun akhirnya menceritakan semuanya. Ramu telah bekerja bertahun-tahun sebagai penjaga rumah ini. Suatu hari Susila bekerja di sini sebagai tukang kebun. Putri dan menantu serta cucu Susila yang bernama Sonu sering mengunjunginya. Sonu sangat menyayangi Susila, begitu juga dengan Susila. Namun suatu hari, Sonu akan dititipkan sementara di asrama. Karena ayahnya mendapatkan pekerjaan yang baru di tempat yang jauh, sehingga ayahnya tidak bisa mengantar serta menjemputnya ke sekolah. Setelah ayahnya membeli rumah dekat sekolah asrama Sonu, Sonu bisa kembali tinggal dengan orang tuanya, bahkan Susila juga akan ikut tinggal di sana. Beberapa hari setelah itu, orang tua Sonu mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, ayah Sonu meninggal dunia. Sementara ibunya yaitu Vidya, kehilangan akal sehat karena benturan di kepalanya. Dokter mengatakan kalau Vidya tidak akan bertahan hidup lebih lama. Oleh karena itu, Susila merawatnya di sini, sementara Sonu masih tetap tinggal di asrama. Vidya sering lari dan pergi ke makam suaminya, hingga Susila terpaksa mengikatnya. Ketika Yuvan dan Diksa memutuskan tinggal di rumah ini, Susila terpaksa menyembunyikan Vidya di gudang sekitar rumah itu. Dan tepat tadi malam, Vidya meninggal. Ramu dan Susila terpaksa memakamkan Vidya di hutan sekitar rumah itu. Jadi sebenarnya, yang dilihat oleh Haris, Abi, dan Diksa sebelumnya adalah Vidya. Amar menjelaskan, alarm jam antik itu selalu berbunyi tepat pukul 23.05. Dan Diksa ketakutan karena bunyi alarm yang dihasilkan pada waktu tersebut. Setelah kejadian ini terselesaikan, Amar pun pergi dari situ. Sementara Susila dan Sonu sangat terpukul dengan kematian Vidya. Beberapa bulan kemudian, Amar menghapus file rekaman CCTV di rumah Diksa. Namun saat akan menghapus rekaman yang terakhir, Amar melihat kembali rekaman itu. Amar terkejut karena ia melihat ada bayangan tepat pukul 23.05. Karena saat itu seharusnya Vidya telah meninggal. Dia melihat waktu sekarang menunjukkan pukul 23.01. Dia kembali membuka siaran CCTV di rumah Diksa secara langsung. Semenjak kematian Vidya, Yuvan dan Diksa menerima Sonu tinggal di rumah mereka. Malam itu Sonu terbangun. Ia menuruni tangga sambil mengingat masa lalunya bersama orang tuanya saat sedang merayakan ulang tahunnya. Setiap tahun, Vidya selalu meminta Sonu memotong kue ulang tahunnya tepat pukul 23.05. Karena itu adalah waktu kelahiran Sonu. Waktu pun akan menuju pukul 23.05. Lampu tiba-tiba berkedap-kedip. Sonu berjalan dan melihat ke arah jendela. Cerita bersambung di sini guys, karena sepertinya film ini akan dibuat sequelnya. Ya, kita tunggu saja kapan hal itu akan terjadi. Dan next, masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.